Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa salatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, anugerah dan pemberian darinya, termasuk kembali kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga berkumpul di majelis ilmu ini yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, halaman 31, bentuk zikir yang ketujuh yang bisa melancarkan rezeki seseorang. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waradat ahadits katsiratun anhu bi asanida qawiyatin fi fadli salati ala Nabi wa annaha sababun li qada'il hajat wa taysiril arzaqi, faman arada an yukfa hammuhu wa yusahhala rizquhu falyukthir minas salati alaihi wa yaj'al lahu minha kulla yawmin ma la yaqillu an 300 wa in zada fa huwa afdal, wa khassatan yawma jumu'ati wa lailataha. Zikir yang ketujuh yang bisa melancarkan rezeki itu adalah bersolawat kepada Nabi. Telah diriwayatkan banyak hadis yang berkaitan dengan solawat kepada Nabi melancarkan rezeki, bi asanida qawiyatin, dengan sanad-sanad yang kuat, fi fadli shalah ala Nabi, dalam hal keutamaan bersalawat kepada Nabi, wa annaha sababun li qada'il hajat wa taysiril arzaq, dan banyak riwayat hadis yang menceritakan bahwa salawat itu sebab ditunaikannya hajat-hajat dan dimudahkannya rezeki-rezeki. Maka siapa orang arada an yukfahamu, yang hendak keinginannya dicukupi, wa yusahhala rizquh, dan rezekinya dipermudah, fal yukthir minas shalah alaih, maka hendaknya ia memperbanyak bersolawat. Wa yaj'al lahu minha kulla yawmin ma la yaqil an 300, dan hendaknya ia bersolawat dalam tiap hari kada kurang dari 300 solawat. Wa in zada, kalau lebihanan pada 300, fahuwa afdal, maka lebih afdal lagi. Wa khassah yauma jum'ah wa lailataha, lebih-lebih di malam Jumat atau siang Jumat. Jadi ujar Habib Sa'ad, bersolawat kepada Nabi, yang mana solawat itu minimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersolawat itu banyak benar hadis yang mengisahkan bahwa keutamaannya melancarkan rezeki, mengabulkan hajat-hajat yang belum tuntas. Banyak
Hadis-hadisnya berduyau. Fadilat salawat tuh melancarkan rezeki. Tapi jar ulun masalahnya kadang ada pada kita. Keyakinan kita terhadap fadilat salawat itu sendiri kayak apa? Keyakinan kita terhadap tutur kata Rasulullah tuh kayak apa? Jangan kita fanatik pada pandiran seseorang, tapi dengan pandiran Nabi sendiri kita ragu. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru minas salati fakam aj'alu laka min salati." Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah di riwayat ini. Lalu bertakun sidin, "Ya Rasulullah, ulun ini hendak memperbanyak bersolawat kepada pian. Maka kira-kira seberapa banyak yang harus ulun baca solawat itu? Fakam aj'alu laka min salati." Seberapa banyak ya Rasulullah salawat gesembian itu? Bertakun langsung lawan Nabi sidin. Apa jawaban Nabi? Qala ma syi'ta. Terserah dirimu ya Nabi. Terserah pian, ma syi'ta. Terserah pian hendak berapa? Qultu, lalu jar Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ar-rubu', seperempat dari waktu ulun isi sholawat berataan. Kayak apa ya Rasulullah? Seperempat dari waktu. Anggap sehari semalam 24 jam bagi 4. Seperempatnya khusus gesen sholawat aja. Berapa jam tuh? 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 jam. Ar-rubu', kalau begitu seperempat waktu ulun isi sholawat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ma syi'ta, tasarah pian. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau pian tambahi, maka itu baik gasan pian. Ujar. Amun dilabihi pada seperempat, gasan pian juga kebaikannya. Lebih baik lagi jar Nabi. Gasan pian juga kebaikannya. Qultu fannisfu. Ujar Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ya Rasulullah, saparu dari waktu ulun isi sholawat kepada pian. Kayak apa? Qala ma syi'ta. Ujar Nabi pulang, tasarah pian. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Kalau pian tambahi lagi, baik gasan pian. Separuh bayangkan. 12 jam. Diisi sholawat aja tuh. Di samping daripada kebutuhan-kebutuhan lain, makan, sembahyang, atau qada hajat ke WC, sisanya sholawat aja. Fa in zitta fahuwa khairun laka. Kalau pian tambahi lagi jar Nabi, bagus juga gasan pian. Qultu fathulutsani. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 waktu ulun isi sholawat. Berapa 2/3 tuh? Berapa jam? 12 tambah 8 berapa? 12 tambah 6 berapa? 18 jam. Tulutsani. Kalau begitu 2/3 waktu ulun isi dengan sholawat 18 jam ya Rasulullah. Qala ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun laka. Tasarah pian ya Nabi, tapi kalau ditambahi lagi bagus gesanika. Qultu, lalu jar Ubay bin Ka'ab, kalau begitu ya Rasulullah,
aj'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu ulun bersolawat kepada pian sepanjang waktu nang ada. Selain dari kebutuhan tadi itu, makan, minum, ke WC, sembahyang, dan kewajiban lain. Sisanya ulun isi solawat aja ya Rasulullah. Kalau begitu. Amalan paling utama ulun solawat aja, ujar Ubay bin Ka'ab. Apa jawaban Nabi? Idan, kalau begitu, ujar Nabi, tukfa hammaka wa yughfar dzambuka. Kalau pian isi waktu pian sabarataan dengan salawat, maka keinginan pian akan tercukupi. Wa yughfar dzambuk, dan dosa pian diampuni. Nabi nang bucah. Kalau begitu, ujar Nabi, keinginan pian akan dipenuhi, dicukupi, rezeki akan bertambah lancar salawat. Wa yughfaru dzambuk, dosa pian diampuni, lengkap. Nah, ini satu dari sekian banyak riwayat keutamaan salawat, termasuk melancarkan rezeki seseorang. Wa minal mujarrabati liqada'il hajat wa taysiri rizki. Selanjutnya, termasuk hal yang sudah mujarab. Tahu mujarab lah ya, terbukti. Termasuk amalan yang sudah mujarab, terbukti, liqada'il hajat, untuk menunaikan hajat, mengabulkan keinginan, wa taysiri rizki, dan untuk mempermudah rezeki. Apa? Alfun minas sholatil munjiyati, 1000 kali membaca sholawat munjiyah. Mujarab ini. Mulai bahari ulama salaf itu membuktikan 1000 kali membaca sholawat munjiyat mujarab, terbukti gesan menunaikan hajat dan mempermudah rezeki. Apa sholawat munjiyat itu? Wahiyah. Nah, ini sholawatnya nih. Kira-kira ada sebagian yang hafal sudah. Allahumma salli ala, harokat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mimnya hilang tuh. Tambahi seorang. Citakannya salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mimnya hilang dari kita. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, ini sholawat munjiyah ngarannya. Mujarab untuk hajat, 1000 kali baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat
wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. 2 kali sampai 1000 kali. Ada sampai sejam kira-kira. Ya cuman karongkongan garing, amun gak ada minum. Nah ini mujarab dikatakan terbukti qada hajat. Pian nih, ibarat ada dalam keadaan darurat, melamar gawian atau wawancara gawian atau hendak ujian nang buan muda-mudinya atau ada urusan genting ini itu atau urusan begaringan kuitan keluarga famili atau urusan talilit hutang atau urusan ini itu yang berkaitan rezeki, itu hajat berataan. Sekali-kali kita belampah beristilah mengamalkan salawat ini dengan optimis, yakin bahwa salawat ini satu jalan yang bisa menjadi sebab dilancarkan urusan kita. Baca 1000 kali salawat munjiat, lampahkan dengan keyakinan membacanya, dengan khusyuk ba'udu hadap kiblat, bujur-bujur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat. Kalau diterjemahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah limpahkan salawat pada pimpinan kami Nabi Muhammad. Salatan tunjina biha, dengan satu salawat, tunjina biha, yang dengan sebab salawat tersebut yang selamatakan kami min jami'il ahwa, dari segala bencana wal afat, dan musibah-musibah. Jadi isinya ini tawasul, berperantara dengan salawat. Ya Allah, limpahkan salawat pada kekasihmu Nabi Muhammad dengan satu bentuk salawat yang sebab salawat tersebut pian salamatakan kami dari segala bencana-bencana dan musibah-musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan dengan sebab satu salawat tersebut pian kabulakan bagi kami sabarataan hajat-hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, dan berkat sebab salawat tersebut pian bersihi kami dari segala macam keburukan. Wa tarfa'una biha, dan sebab salawat tersebut pian angkat kami indaka, di sisi pian, a'la darajat, dengan derajat yang tertinggi. Wa tuballighuna biha, dan dengan sebab salawat tersebut pian sampaikan kami aqsal ghayat, kepada puncak dari puncak, min jami'il khairat, dari seluruh kebaikan, fil hayati wa ba'da mamat, baik ketika hidup atau setelah meninggal. Lengkap yang ditinta dalam salawat ini. Bertawasul dengan salawat. Nah ini amun kawa dihafali, dipakai ketika mana kita ada masalah, hal-hal yang hendak kita minta lancarkan lawan Allah Ta'ala. Jadi kada perlu lagi minta banyu lah, inilah, lapah juga kan. Apalagi imbah acara kadang berpuluh-puluh orang minta banyu, habis liur. Sebenarnya sholawat yang kini dahsyat lagi, pian sendiri
membacanya ribuan kali hajat kabul insyaallah. Asa buju-buju. Ini kada tuan guru diuyuhakan. Pian aja nang bacanya aja. Lapah. Yang kedelapan as-shalah. Sebab yang bisa memudahkan rezeki yang kedelapan adalah as-shalah, yaitu ibadah salat. Idh hiya a'zamul ibadat wa afdalut ta'at. Karena salat itu adalah paling agungnya ibadah, paling afdalnya ketaatan. Faman hafadha 'alaiha fatahallahu 'alaihi abwaaba rizqihi wa basata lahu bisata fadlihi. Maka siapa orang yang menjaga akan sholat yang 5 waktu, fatahallahu alaihi, niscaya Allah akan membuka baginya abwaaba rizki, pintu-pintu rezeki. Wa basata lahu bisata fadlih, dan Allah akan membentangkan baginya hamparan daripada keutamaan. Orang yang menjaga bujur sholat 5 waktunya akan dibukakan pintu rezeki baginya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Kama qala ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dalam surat Thaha ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu bisolati, untuk sholat. Allah menyuruh kita agar membawai bini anak yang wajib, yang sudah balik khususnya, untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau ketika mendirikan sholat. Bersabar dalam menggawi sholat, ujar Allah. La nas'aluka rizqa. Nah, setelah perintah untuk menyuruh keluarga sembahyang, lalu Allah lanjutkan, la nas'aluka rizqa. Kami kada minta dari ikam akan rezeki. Kami kada minta rezeki dari buah ikam, para makhluk. Nahnu narzukuka, tapi kami yang memberi rezeki. Kami yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan hasil yang baik diperoleh dengan ketakwaan. Nah, ayat ini jar ulama dalil kuat, ikatan antara sholat dan rezeki itu kuat. Allah menyuruh awalnya agar kita membawai keluarga sembahyang. Kemudian ujar Allah, la nas'aluka rizqa. Kami kada minta rezeki dari buah ikam. Nahnu narzukuka. Kami yang memberi. Kami yang membuka rezeki. Kami yang melimpahkan rezeki. Nah, ini dikaitkan dengan perintah sholat. Dalil kuat, orang yang bujur menjaga sholat. Menjaga sholat anak bininya juga. Memerintahkan juga pada anak bini bagaimana bersabar untuk sama-sama menunaikan yang wajib, yang fardu sholat. Apa fadilatnya? Nahnu narzukuka. Kami yang memberi rezeki, ujar Allah Ta'ala. Makanya rancak ulun menyampaikan dalam tausiah, khususnya bulan Rajab. Ujar ulun, biar bahimat yang minta banyu lawan tuan guru, lawan habib begalon-galon.
Bebuih muntung paguruan membacakan doa agar pian rezeki lancar. Piannya kada sembahyang subuh. Lucu. Kada kawa behimat mendoakan piannya nama ulah kelakuan nang fardu pian tinggal. Kayak para rezeki anak lancar. Ada yang minta banyu beb doakan biasa napa supaya syarat dagang. Jadi ulun siram kena ke toko ulun supaya payu. Oke. Ada lagi beb samburakan bisa napa gasan ditimbai ke toko sebelah supaya apa pindah. Itu kada baik. Macam-macam minta banyu supaya rezeki. Ada juga yang datang mengatok lawang beb minta banyu apa supaya ulun dikatujui orang. Jadi banyak nama order gawian macam-macam. Ditakuni pian sudah sembahyang subuh ada malandeo. Nah kayak apa? Biar bebuih muntung jalan ngalih benar. Pian nang mualah wal, pian nang mencari masalah. Hal yang penting yaitu sholat yang kada bujur perhatian. La ilaha illallah. Bahkan ulama itu menyampaikan orang yang sholatnya semakin khusyuk, orang yang hadir hati ketika sholat, yang wajib sudah inya gawi. Kemudian tiap yang wajib yang inya gawi maksimal khusyuk sholatnya dari wudhunya khusyuk, mengangkat takbir khusyuk. Ada huruf-huruf rakaat. Kadang kita itu kalau sembahyang isya rakaat berapa nih sudah ya? Artinya tuh kita ini lalai. Macam-macam. Sembahyang maghrib 4 rakaat. Bingung nih rakaat berapa sudah belum tadi tasyahud deh. Orang yang bujur sholat khusyuk ingat jumlah rakaat, tahu bacaan, adab dijaga, wudhunya khusyuk. Semakin khusyuknya sholat semakin lancar rezeki. Tapi jangan sholat karena rezeki pulang salah. Salah niat pulang. Jaga sholat, jaga kekhusyuan sholat. Insya Allah dicukupi terus rezeki kita. Di samping tadi sholawat dibaca. Amalan-amalan yang sudah dipelajari sambil tunggal butingan yang handap-handap digawi. Makinnya. Semakin jauh kita dari amaliyah, semakin pintu rezeki itu berhalus bakantuk. Karena kita sebagai orang yang beriman ini yakin bahwa apapun yang ada di muka bumi ini, apapun itu yang ada di atas bumi ini, seberataan itu berada di tangan Allah Ta'ala. Pian profesi pian sebagai pedagang yang maha menggerakkan hati orang bertukar kepada pian itu Allah. Profesi pian ini itu gawian yang mengadakan batu bara inang pian karuk itu hakikatnya Allah. Yang mempermudah gawian ini itu hakikatnya Allah. Segala hal apapun yang kita tekuni dalam bekerja, kita yakini ikatan kuatnya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita banyak maksiat, tahambur ke ibadah kita, apalagi nang fardu, jangan heran rezeki itu semakin bahalus. Jangan pian berpikir sebagaimana pikiran orang yang bisa dikatakan imannya lamah benar. Apa hubungannya sembahyang lawan rezeki? Nah, itu orang kada beriman. Baru-baru ini nih terjadi gempa kita di Kalsel. Ada aja yang bepandir hingga dikaitakan lawan agama. Gempa ini bencana alam kenapa dikaitakan lawan agama? Karena banyak yang bepandir ini gara-gara kita di Kalsel banyak berbuat yang kada-kada. Banyak mereka yang open house menerima serangan fajar dengan legowo sehingga ditagur dengan gempa. Ada yang berkomentar kenapa dikaitakan lawan agama? Oi, mang, kita ini orang beriman. Apapun musibah yang terjadi besar ikatannya kepada apa yang kita perbuat di muka bumi. Begitu orang yang beriman. Jangan kenapa dikaitkan lawan agama. Itu orang yang kayak itu naudzubillah bisa jadi murtad dengan ucapannya. Dia memandang sesuatu itu seakan lepas daripada keinginan Allah Ta'ala. Bahaya.
Hati-hati dong gitu. Taguran orang yang beriman ketika ada bencana alam yang kada diinginkan, bukan sesuatu yang dilihat sebabnya digawi oleh manusia. Tiba-tiba gempa ini itu, langsung kita ingat, oh ini mungkin kita berbuat salah. Atau kemungkaran di sana mari, kagawi, kada dadang menagur, kayak itu orang yang beriman. Kenapa dikaitkan dengan agama aja? Nah ini error orang begitu. Kebanyakan makan haram. Na'udzubillah min dzalik. Waqad khussa min baini jami'i sholawat salatul duha. Dikhususkan dari seluruh bentuk sholat, ada sebuah sholat yang disebut sholat duha. Fahiya minal asbab al-musahhilati lirizki. Sembahyang duha itu termasuk daripada sabab-sabab yang memudahkan rezeki. Liman wadhaba 'alaiha, bagi siapa orang yang istiqamah menggawi sembahyang duha. Wa aqalluha, minimal jumlah rakaat sembahyang duha rakaatani, 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan jumlah paling banyak sembahyang duha 8 rakaat. Wa qad qila fiha, dikatakan dalam satu riwayat keutamaan sembahyang sunat duha itu la ghina ma'azina wala faqra ma'ad duha. Kekayaan tidak bakal datang kepada seseorang yang katuju berzina, wala faqra ma'ad duha, dan tidak akan datang kefakiran kepada orang yang rutin sembahyang duha. Nah ini ucapan masyhur. La ghina ma'azina wala faqra ma'ad duha. Tidak akan kekayaan itu datang kepada orang yang katuju berzina, dan tidak akan datang kefakiran kepada orang yang selalu sembahyang duha. Kapan waktu sembahyang duha? Dari setelah isyraq sampai sebelum adzan duhur. Panjang waktu duha itu. Dari setelah terbit matahari sampai sebelum zuhur, berjam-jam. Bagaimana niatnya? Usolli sunat duha. Minimal kayak itu. Allahu Akbar. Kayak apa bentuk sholatnya? Sama kayak sholat sunnah yang lain. 2 rakaat salam. Apa yang dibaca? Yang fardu, yang rukun Fatihah. Setelah Fatihah terserah baca surat apa. Hendak membaca surat Ad-Duha atau Wasyamsi Wadduhaha atau surat pendek lain terserah. Yang penting 2 rakaat pas waktunya di antara isyraq dan sebelum duhur adzan. Dan cara kerjanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kalau hendak lebih pada 2 rakaat. Apa doanya? Pernah kita baca. Bisa sekalian baca doa surat Waqiah, atau sekalian tambahi baca surah Waqiah kalau ada waktu imbas sembahyang duha. La ghina ma'a zina wala faqra ma'a duha. Itu yang katakan. Wa qala Syaqiqun al-Balkhi radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan dianugerahkan taufik, kemudahan mengamalkan apa yang kita pelajari, khususnya dalam bersolawat. Terlebih saat ini kita sudah di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini ulama mengatakan amaliyah afdal untuk digawi adalah banyak-banyak bersolawat. Hafali kalau kawa salawat munjiah tadi, gawi ketika mana kita ada hajat yang kita hendak benar untuk dilancarkan. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita hajatkan. Amin ya rabbal alamin.